Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatikal rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warfa' 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatikal rahimin. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la yakmal amin. Baik anak-anak, mengawali pertemuan pagi ini tazkirah subuh hari Khamis, pertemuan mingguan, kita bertasbih sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 As-salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Istighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Anak-anak ini sebetulnya di depan ini mesti dengar dengan baik ya. Jangan ada yang terkulai lehernya. Jangan ada yang berbaring. Dengar baik-baik ya. Ini. Dengar baik-baik lihat. Dengar baik-baik. Alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita ucapkan setinggi-tinggi penghormatan penghargaan kepada Bapak Kepala Sanawiyah dan Bapak Kepala Aliyah serta pengasuh putra khususnya ya, dan abang-abang OPM dan BKN. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? 23. Kemarin tanggal? Hari apa kemarin tuh? Hari? Ya, hari Rabu. Hari apa harinya? Hari Santri. Hari Santri Nasional ya. Hari Santri Nasional. Dulu kami belajar di Kuba biar dengan teman-teman. Pertama di sana 1978, belum lagi diperkenalkan Hari Santri. Tahu sejak kapan keluarnya keputusan Presiden tentang Hari Santri? Sejak tahun berapa? Sejak kapan keputusan Presiden Kepres tentang Hari Santri? Tidak tahu? Tidak ada yang tahu? Macam mana santri ini?
Kepres nomor 22 2015. Artinya sesudah 70 tahun Indonesia merdeka baru keluar keputusan tentang Hari Santri Nasional. Berapa tahun? 70. Tapi bukan maknanya santrinya tidur. Santrinya tetap bergerak, berjihad, berkiprah. Sejak sebelum merdeka lagi sampai di era kemerdekaan sampai sekarang insya Allah Hari Santri artinya hari mengenang jasa perjuangan santri. Tahu ya? Mengenang jasa dan mencontohi, meneladani, mengingat, mengenang, meneladani santri. Karena fatwa kiai lah yang memimpin pesantrennya. Siapa nama kiai yang mengeluarkan fatwa itu? Oke, Haji Hashim Asy'ari yang lama belajar di Mekah. Dia seusia ataupun satu generasi dengan Syekh kita pendiri Mustafawiyah Syekh Mustafa Husain rahimahumullah jami'an insyaallah. Oke ya. Jadi kenapa dipilih tanggal 22 Oktober hari santrinya? Tanggal itulah dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa berjihad muqaddas, al-harbul muqaddas wal jihad, al-harbul muqaddasah wal jihad muqaddas. Perang suci menentang siapa? Belanda yang sudah keluar dengan masuknya Jepang keluar, Indonesia merdeka, dia mau masuk lagi. Mau masuk lagi ke Indonesia, mau menjajah lagi. Maka bangkitlah komunitas santri yang dipelopori, yang didepani oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Memfatwakan wajibnya perang melawan Belanda, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasinya tuh tanggal dan tahun berapa? Hari santrinya 1945. Baru 2 bulan lagi sedikit merdeka, sudah mau dijajah lagi. Itu maka wajib berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Subhanallah. Baru 2 bulan berapa? Dari 17 bulan 8 Agustus sampai 22 bulan 10. Baru kira-kira 2 bulan berapa hari? Mana sampai 2 bulan 5 hari, belum sampai seminggu. Baik, sebenarnya penjajahan ini membuat umat itu mundur ke belakang, karena mereka di samping menjajah, mengambil harta kekayaan, mereka menyebarkan kristenisasi, mereka menyebarkan pemikiran seperti sekularisasi. Sekularisasi itu pemikiran yang membedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Katanya dunia, akhirat akhirat. Padahal dalam Islam kita mesti mendapat hasanah di dunia, hasanah fil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kamu memahami ayat Quran dan kamu wajib paham, ya, dalam Fatihah sudah ada ayatnya yang kita berjuang sebenarnya. Orang yang paham Fatihah dia akan rajin berjuang. Orang yang paham Fatihah dia akan rajin belajar, akan rajin salat, akan rajin menimba ilmu. Dalam Fatihah ada 3 kelompok manusia.
Berapa? 3 kelompok manusia. 1 yang baik, 2 tak baik. Jadi kalau ada manusia 3 orang, mungkin 1 saja yang baik, 2 tak baik. Itulah bandingannya. Yang baik itu sedikit. Maka contohilah yang baik. Jangan contoh yang tidak baik. Dalam Fatihah ada berapa kelompok manusia? 3. Disebut dalam ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 kelompok manusia. Inilah yang menyemangati Kiai almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan dia untuk menumpas, memberantas 2 kelompok yang tak betul. Oke? Pertama siapa? Alladzina an'amta 'alaihim. Kamu mesti tahu tuh ya. Kelompok pertama alladzina an'amta 'alaihim atau al-mun'am 'alaihim. Dengan bahasa mudahnya. Kelompok kedua al-maghdubi 'alaihim atau al-maghdubu 'alaihim. Kelompok ketiga ad-dallin ataupun ad-dallun. Oke? Pertama coba sebut pertama al-mun'am 'alaihim. Coba sebut lagi. Al-mun'am 'alaihim. Yang kedua al-maghdubu 'alaihim. Yang ketiga ad-dallun. Oke? Sebut lagi. Al-mun'am 'alaihim, al-maghdubu 'alaihim, ad-dallun. Ini belajar Fatihah ini ya. Belajar Fatihah kita ambil dari tafsir. Orang itu kalau dia faham Fatihah, faham sholat, dia tidak membenarkan penjajahan di muka buminya. Karena penjajah ini tidak suka Fatihah, tidak suka sholat, tidak suka Islam. Oke? Al-mun'am 'alaihim golongan pertama ini dijabarkan, diterangkan dalam surah An-Nisa. Surah ayat 69. Ayat berapa? 69. 69. Yang golongan pertama diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Mereka ada 4. Berapa? Pecahnya 4. Ini ingat nih. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Allahumma ij'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Baik. Berapa pembagian yang pertama tadi? Yang pertama terbagi 4. Al-mun'am 'alaihim terbagi? Jangan lupa. Semuanya terbagi 3. Manusia dalam Fatihah terbagi? Kemudian bagian pertama terbagi? Ini mau difokuskan sekarang. Supaya kau tahu untuk apa kau belajar. Kenapa ayah mengantar kamu belajar di sini? Baik. Pertama minan nabiyyin, nabiyun. Para anbiya. Itu tidak dapat sama kita tuh. Oke? Itu orang pilihan Allah saja yang jadi nabi. Yang kedua as-siddiqun. Para siddiqin. Kamu bisa capai insyaAllah. Dalam sejarah contohnya siapa? Yang digelari as-siddiq siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa digelarkan as-siddiq? Karena keimanannya yang maksimal. Kata Nabi, kalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq, dengar ya. Kalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq, nanti iman umat ini berat lagi iman dia. Coba tuh. Oke? Kalau dikumpulkan iman umat semuanya, ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, lebih berat Abu Bakar Siddiq. Siddiq yang keyakinannya tinggi maksimal. Allahumma ja'alna wa a'inna an nakuna minas siddiqin. Yang kedua
Yang ketiga lagi ya. Pertama nabiyun. Kedua siddiqun. Yang ketiga syuhada. Syuhada. Orang yang rela mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah. Orang syahid itu dia enggak mati, dia hidup. Sebaiknya tewas, dia hidup. Balhum ahya inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup. Oke, kita nak fokus ke bagian yang keempat. Yang keempat siapa tadi? Sholihin. Nah, ini kamu mesti dapat nih. Kamu mesti dalam Quran ada doa dalam ayat 100 surah As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Ayo dibaca 3 kali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu ayat surah As-Saffat. Ayat berapa tadi? 100. Nanti buka surah As-Saffat. Surah As-Saffat dalam Quran di mana letaknya? Hah? Sesudah surah Yasin. Habis Yasin menyusul surah Was-Saffati Saffa. Kemudian ada lagi doa salihin dalam surah Yusuf ayat 101. Ayat berapa? 101. Mi'ah wahid. 101. 101. Doa Nabi Yusuf. Ini sepatutnya kamu hafal. Kamu amalkan. Oke? Coba diikuti ya. Kita ambil yang sesuai dengan kita tinggalkan sedikit. Rabbi fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbi, boleh juga Rabbana ya. Rabbana fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhidna bis salihin. Apa maksudnya? Kita minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan Islam yang betul. Oke? Kemudian agar kita tergabung ke dalam kumpulan hamba Allah yang saleh. Garis besarnya manusia ini ada 2. Orang Islam nih, ya. Orang Islam garis besarnya ada 2. Satu saleh, yang kedua tak saleh. Tak saleh dalam Quran disebut sebagai musik. Musik. Tak silap sekali dia sebut dalam Quran. Kalau saleh banyak disebut. Salihin banyak kali disebut. Karena yang tak saleh ini tak disukai. Oke? Apa lawan saleh? Musik. Ataupun taleh. Taleh tidak ada disebut dalam Quran. Apa maksudnya? Kamu mesti menjadi orang yang saleh. Kalau kamu jadi orang saleh, kamu didoakan oleh manusia sedunia. Dengar tuh. Oke? Orang yang saleh akan didoakan oleh semua manusia di dunia. Di mana doanya? Dalam doa tahiyat. Oke? Coba dibaca. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi salihin. Kapan dibaca? Tahiyat. Coba. At-tahiyyatu. Coba sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa setiap orang yang baca tahiyat. Berapa kali baca tahiyat dalam salat fardu sehari semalam? Berapa kali? Tahiyat awal lagi. Nah, berapa kali? Subuh tak ada tahiyat awalnya.
Berarti berapa? 9. Jangan salah menghitungnya. Zuhur 2 kali tahiyat, asar, maghrib, isya 2 kali, subuh. Jadi 9 kali kau mendoakan, didoakan. Jadi untung kalau jadi orang yang sah, kamu didoakan oleh orang seluruh dunia. Orang yang sholat di dunia tidak ada berhenti. Coba kamu bayangkan, tidak ada orang berhenti. Azan tidak ada berhenti 24 jam. Azan tidak berhenti. Kalau di sini subuh, di Amerika mungkin maghrib. Coba tuh. 24 jam tidak berhenti azan, tidak berhenti salat, tidak berhenti doa. Begitu secara Allah mengurus alam ini. Manajemen. Allah mengurus alam ini, azan terus menerus, salat terus menerus. 24. Malaysia duluan salatnya dari kita. Kemudian negara sesudahnya. Semakin ke barat, semakin lambat. Semakin ke timur, semakin cepat. Kalau kita umpamanya sholat isya atau sholat maghrib di Indonesia bagian timur, mereka mungkin sholat isya. Yang penting doa untuk orang yang saleh 24 jam. Jadi cantik kamu baca doa Nabi Yusuf tadi. Apa tadi? Rabbana Fatiras samawati wal ard Anta waliyuna fid dunya wal akhirah Tawaffana muslimin Walhiqna bis salihin. Coba nanti buka ya. Surah apa? Ayat? Masya Allah 101. Dulu sudah pernah diperkenalkan doa orang saleh supaya Allah dekatkan dia dengan orang yang saleh. Ingat siapa ingat doanya? Allahumma yassirli jalisan salihan. Coba sama-sama. Allahumma yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, mudahkanlah untukku ketemu dengan orang yang saleh. Orang saleh ini ciri-cirinya apa? Suka berkongsi maklumat, suka memberi, suka menerima, suka menegur, suka ditegur, suka mengajar, suka diajar, suka menolong, suka membantu. Mereka itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Karena orang saleh melihat umat ini semuanya ibarat satu bangunan. Umat ini semuanya bersaudara. Oke? Jadi doa yang terakhir ini perlu kamu terapkan, perlu kamu target. Allahumma yassirli jalisan salihah. Subhanallah. Subhanallah. Ada berapa doa? Doa surah As-Saffat, doa surah Yusuf, doa orang saleh. Ini dalam hadis nih. Sahabat Nabi zaman dulu selalu baca doa ini. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Sebagai penutup, dia nak sebut ayat dalam surah Ghafir yang terkait dengan doa yang saleh. Dulu sudah pernah dibahas ini. Ayat 7, 8, dan 9 surah Ghafir. Tapi yang difokuskan ke ayat 8. Ayat 8. Coba dibaca sama-sama. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu
wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man salaha wa azwajihim innaka antal azizul hakim. Ayat 8 surah Ghafir. Surah Ghafir. Malaikat mendoakan orang yang saleh. Subhanallah. Pemikul arash. Malaikat kelas 1 first class, malaikat yang mukarrabin, yang dekat kepada Allah, mendoakan Anda kalau Anda tergolong orang yang saleh. Subhanallah. Kalau kamu habis berwudu biasanya baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa menjalani min ibadika shalihin. Itu orang yang saleh juga. Allah menjalani minat tawabin, Allah tahir menjalani min ibadika shalihin. Ingat tuh, kalau kamu baca doa tuh, ingat, saya ingin jadi orang saleh. Nak menjadi orang yang saleh ini, belajarnya mesti rajin. Orang yang saleh itu orang yang sukses besar belajar. Allahumma ja'alna minas salihin, al-muwaffaqin, an-najihin, al-muflihin, al-faizin. Orang yang saleh dalam surah Ghafir didoakan oleh malaikat pemikul arash. Doa malaikat 24 jam. 24 saat. 24 hours. 24 hours. Subhanallah. Mulianya orang yang saleh. Oke. Sekarang penutup. Cerita dalam hadis Bukhari. Oke? Cerita orang yang mau diangkat ke kubur. Dulu sudah pernah disebut. Mungkin anak-anak ada yang ingat, ada yang lupa. Rupanya, waktu orang diangkat ke kubur ini, kalau dia orang yang saleh, dia mau cepat masuk kubur. Mau cepat diangkat. Tidak mau duduk lama-lama di rumah. Tidak mau disimpan lama-lama dalam keranda, dalam ambulan. Apa dia bilang? Qaddimuni. Baikasmu, katanya. Cepatlah. Apa katanya? Qaddimuni. Kalau sudah disolatkan, sudah dikafani, semuanya sudah dimandikan, sudah dikafan, sudah disolat. Pas mau dibawa ke kubur, dia mau cepat. Qaddimuni. Baikasmu. Lakehlah seketek, katanya. Bahasa Adi. Cepatlah. Bahasa Adi. Cepatlah. Baikasmu. Subhanallah. Mau cepat masuk kubur. Karena orang yang saleh sebelum rohnya dicabut, dia sudah tahu dia jadi ahlul jannah. Itu ada ayat lain. Ayat dalam surah Fussilat. Dan dia tahu bahwa kuburnya Raudhatun min riyadil jannah. Taman surga. Allahumma ij'al qabrana Raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami menjadi taman surga yang indah. Allahumma ij'al qabrana Raudhatan min riyadil jannah. Jadi orang saleh tadi waktu diangkat ke kubur, dia happy. Happy, gembira. Apa dia bilang? Qaddimuni. Baik, pas mau ulang lambat. Bahasa mengecek mayati. Sebenarnya enggak. Arab. Qaddimuni. Apa artinya?
Tiba ada orang yang tidak saleh, ya, kan manusia ada dua tadi kan. Tiba di giliran orang yang tidak saleh, pas mau diantar ke kubur, mengangguk, tangis, menangis, berteriak, ya wailah, aduh sialannya, takut mau diantar ke kubur. Apa dia bilang? Ya wailah, coba, aduh sialan, sialannya aku ini. Aina yazhabuna biha, kamu mau antar saya kemana katanya? Kemana kamu bawa saya ini? Dia tahu mau dibawa ke kubur. Kuburnya na'udzubillah hufratan min hufarin niran, lubang neraka. Lubang? Tahu dia kuburnya mukadimah neraka di sana. Dia tidak mau diantar ke kubur. Maka ditanyanya, kemana lah mau dibawa saya ini? Padahal tidak ada pilihan lain. Dari rumah ke kubur atau dari masjid ke kubur. Subhanallah. Nanti kamu bisa baca hadisnya. Dan hadis ini sudah ada dalam majalah Manhajuna. Kalau umat Manhajuna sudah ada di sana. Cepatlah. Jadi orang yang tak saleh waktu mati bermasalah. Waktu diantar ke kubur menangis, berteriak, ketakutan. Dalam hadis dibilang teriakan, tangisan, sesalan orang yang tak saleh yang mau diantar ke kubur didengar oleh semua makhluk katanya. Kalau ada beruk, kerab, monyet di kuburan doa. Ini ada kasus ini kata monyet. Apa katanya? Ini terkasus ini orang ini. Kata, kalau ada tupai, apa tupai sebenarnya? Hah? Kotor. Nah, kalau nampak sama tupai, ini orang yang terkasus ini. Kata, didengar oleh semua makhluk, illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak dikasih peluang mendengar tangisan, ratapan, teriakan orang yang mau diantar ke kubur. Kalau didengar oleh manusia katanya pingsan. Sina ada korana. Sina poran, sina. Saking dahsyatnya, ngerinya tangisan orang yang mau masuk kubur itu kalau dengar oleh manusia lasa'iqa, pingsan mendengarnya. Na'udzubillah. Itu insannya macam mana tadi? Yang tak saleh. Kamu diantar ke sini supaya jadi insan-insan yang saleh. Kamu dilatih sholat subuh. Supaya hati terikat dengan orang masjid. Hatinya mesti hati masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Mereka mau ibu sudah bayi. Mana nih? Tidak ada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya pencinta rumahmu sampai ke ujung usia hingga ke anak cucu kami kelak. Oke lah ya, sudah banyak doanya tuh. Doa surah Saffat, doa surah Yusuf, doa sahabat Nabi, doa orang saleh, sahabat Nabi tuh. Doa cinta masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina bi baitika hatal mamat banina wa hafada. Ayo sama-sama dibaca 3 kali serentak. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Kalau doa kamu didengar Allah, kamu akan rajin belajar. Inilah dulu tujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendidik santri-santrinya di Jawa Timur sana supaya jadi pencinta masjid, penyebar ilmu, penegak kebenaran, penentang penjajahan, mempertahankan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Ini hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.